Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan sekarang kita akan percepat saja mengenai perencanaan jaringan kerja dan analisis CPMR. Ya, perencanaan jaringan kerja ini biasanya digunakan oleh seorang manajer untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya project. Ya, artinya apa? Project itu adalah sebuah kegiatan yang ada awalnya dan ada akhirnya. Jadi setelah berakhir, project itu selesai dan kembali mengerjakan proyek yang lain atau kegiatan yang lain ya. Nah, yang akan kita bahas di dalam pertemuan hari ini adalah kita akan bahas terutama mengenai bagaimana kita membuat diagram kerjanya, bagaimana model jaringan atau CPM atau PERT-nya, kemudian kita akan bahas PERT-nya ya, seperti biasa kita akan berikan tugas ya. Nah, tujuan daripada kita mempelajari materi ini adalah agar saudara mampu membuat jaringan kerja, mampu menentukan jalur kritis, mampu menentukan waktu penyelesaian proyek, dan mengidentifikasi percepatan biaya. Ya, identifikasi percepatan biaya percepatan, ya, yang mana yang harus dipercepat. Ya. Nah, kemudian definisi, kita mulai dari definisi dulu, kita mulai dari proyek dulu, karena kita kalau membahas manajemen PEP dan CPM, karena berkaitan dengan proyek, maka kita akan bahas sepintas mengenai proyek ya. Nanti akan kita bahas secara mendalam mengenai manajemen proyeknya itu nanti di dalam manajemen operasional ya. Proyek ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan pekerjaan yang saling terkait dan biasanya diarahkan ke beberapa output utama dan membutuhkan jangka waktu yang signifikan. Ya, manajemen proyek itu merupakan kegiatan pengelolaan perencanaan karena kita berbicara masalah manajemen ya. Ini berbicara mengenai kegiatan pengelolaan perencanaan, mengarahkan sumber daya, dan mengendalikan. Apa yang dikendalikan di sini? Baik orang, peralatan maupun material untuk memenuhi biaya, teknis, dan kendala waktu proyek. Ya. Nah, aplikasi atau pengetahuan mengenai keterampilan dan teknik manajemen dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek. Ya. Fasenya dia mulai dari perencanaan, kemudian penjadwalan dan pengendalian. Ya, penjadwalan ini berkaitan dengan Gantt chart biasanya. Ya, nah aktivitas perencanaan, penjadwalan dan pengendalian ini untuk sebuah proyek itu tercover di dalam teknik yang disebut dengan PERT atau CPM atau PERT. Ya, nah seperti ini. Kita bahas sedikit mengenai perencanaan, ya. Organisasi proyek adalah cara yang efektif untuk menugaskan orang dan sumber daya yang diperlukan, ya. Organisasi proyek ini dibentuk untuk memastikan agar program yang telah ditetapkan tetap berjalan dengan lancar, ya. Biasanya kalau yang namanya sifatnya proyek kalau terlambat itu ada penaltinya, makanya harus dilaksanakan dengan waktu yang tepat dan efisien, ya, agar kita tidak terkena penalti tersebut. Organisasi proyek berfungsi dengan baik saat satu pekerjaan ini bisa didefinisikan. Jadi kita harus mampu mendefinisikan sebuah pekerjaan. Apa itu pekerjaannya? Menguraikan pekerjaannya, mendefinisikan pekerjaannya sesuai dengan saran dan tanggal batas waktunya. Ya. Kemudian pekerjaan tersebut biasanya unik dan tidak lazim dalam organisasi yang ada. Ya. Makanya ini disebut project. Kalau yang sudah rutinitas namanya bukan project ya, tapi itu program. Ya. Kemudian pekerjaan itu mengandung tugas-tugas yang kompleks yang membutuhkan keterampilan khusus yang saling berhubungan. Ya. Kemudian proyek juga bersifat temporer. Temporer itu artinya tidak pasti ya, tetapi sangat penting atau kritis bagi organisasi. Misalnya mengadakan tambahan gedung, ya, kemudian apa namanya perluasan, pembelian mesin dan lain sebagainya. Yang sifatnya hanya satu hari atau temporer, ya, tidak terus menerus. Apabila pekerjaan itu sudah selesai, maka organisasi tersebut dibubarkan. Ya, biasanya diganti dengan organisasi yang baru atau apa namanya
tim yang baru sesuai dengan keterampilan masing-masing yang dibutuhkan. Kemudian proyek ini juga meliputi hampir semua lini organisasi, ya, tidak hanya bidang produksi, mungkin bidang SDM, marketing, dan lain sebagainya. Tugas manajer di sini adalah dia harus memastikan bahwa seluruh kegiatan yang diperlukan diselesaikan dalam urutan yang tepat, ya, dan waktu yang tepat. Urutan dan waktunya harus tepat. Makanya di sini kita harus mampu menguraikan pekerjaan, menerjemahkan pekerjaan ke dalam jaringan kerja. Ya. Proses selesai sesuai dengan anggaran, prosesnya harus memenuhi sasaran kualitas. Orang-orang yang ditugaskan pada proyek mendapatkan arahan dan informasi yang diperlukan. Ya, sebentar. Teknik-teknik manajemen proyek itu yang tadi dibahas itu salah satunya adalah PER dan CPM. Ya, ada juga Gantt chart di dalamnya, yaitu tools yang digunakan oleh manajer proyek ketika telah selesai melakukan analisa PER dan CPM. Ya, ini nanti dibuat rekapitulasinya lalu disajikan ke dalam Gantt chart untuk ditampilkan atau disosialisasikan, biasanya ditempel ya di lokasi supaya bisa dibaca oleh mandor, ya, mandor atau ya mandor biasanya ya, atau supervisor, ya, agar bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan di dalam Gantt tersebut, ya. Kita bahas dulu mengenai teknik analisa jaringan. Ini adalah merupakan teknik analisis yang dapat membantu manajemen proyek, baik yang sedang berjalan maupun yang baru sama sekali, ya. Kegunaannya untuk apa? Dia kegunaannya sebagai fungsi perencanaan, ya. Yang kedua untuk mengatur jadwal pelaksanaan. Kemudian melakukan pengawasan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi di dalam teknik ini fungsi perencanaan, penjadwalan, pengawasan dan pengambilan keputusan ini bisa tercover, ya. Bahkan fungsi pengendaliannya juga bisa dilakukan di sini sekaligus, ya. Makanya ini cukup efektif di dalam menjalankan fungsi manajemen sebuah proyek, ya. Suatu proyek pada hakikatnya adalah sejumlah kegiatan yang dirangkaikan satu dengan yang lain maupun terpisah. Dalam hal ini, teknik analisa jaringan dapat mengatur rangkaian dari kegiatan tersebut sehingga menjadi efisien. Ya. Oke, cukup jelas ya mengenai pendahuluannya. Ya. Teknik yang biasa digunakan di dalam analisa jaringan ini ada dua. Yang pertama-tama adalah CPM atau Critical Path Method. Dan yang kedua adalah PERT. Ya, PERT itu adalah Project Evaluation and Review Technique. Adalah teknik untuk mereview evaluasi project. Ya. Nah, perbedaan dari CPM dan PERT ini terletak pada perkiraan waktunya. Ya, dimana kalau CPM ini menaksir waktu dengan pasti, makanya sering disebut dengan deterministik. Ya, karena bisa ditaksir dengan pasti. Sedangkan PER ini menaksir waktu dengan menggunakan teori kemungkinan atau probabilistik, ya. Misalnya kalau di sini sudah ditetapkan, sudah diketahui bahwa untuk menggali fondasi itu membutuhkan waktu 7 hari, ya. Sedangkan di dalam PER analisis dikenal 3 waktu, ya. Waktu optimistik, waktu most probably, dan waktu pesimistik. Jadi ada 3 waktu di dalam menentukan waktu yang diperkirakan, ya. Nanti kita bahas yang ini. Kita akan bahas CPM dulu ya. Nah, jika waktunya kita tidak pasti, berarti kita akan menggunakan probabilistik atau menggunakan teori kemungkinan. Kemudian, di samping kedua perbedaan tersebut, perbedaan lainnya adalah bahwa PERT ini digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan biasanya. Jadi dia tidak bisa tidak bisa menggunakan data empiris, ya, melainkan harus melakukan taksiran waktu terlebih dahulu yang menggunakan 3 time tadi, ya, waktu yang tadi saya sebutkan, waktu yang optimis, pesimis, dan moderat, ya. Nah, sedangkan CPM ini digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Misalnya pernah dikerjakan di
untuk mengerjakan untuk mengerjakan proyek di bagian produksi, dan ini akan digunakan untuk mengerjakan proyek di bagian SDM umpamanya, ya. Sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Pada PERT, ini digunakan 3 jenis waktu, tadi sudah saya sebutkan, yaitu waktu tercepat, waktu terlayak, atau most probably, ya. Sedangkan dalam CPN hanya mengenal satu jenis waktu, ya. Hanya mengenal satu jenis waktu, yaitu waktu yang paling layak atau yang paling tepat berdasarkan pengalaman yang lalu, ya. Pada PERT yang ditetapkan adalah tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek biasanya ini turut mengecil. Sedangkan pada CPM ini fokusnya kepada menekankan tepat biaya, ya. Nanti kita akan lihat melalui teknik percepatan, ya. Dalam PERT, anak panah menunjukkan tata urutan atau presidentil atau hubungan yang presidentil, sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatannya, ya. 6 langkah dalam PERT dan CPM itu pertama-tama kita menetapkan proyek dan menyiapkan struktur penguraian kerja. Yang kedua, membangun hubungan antara aktivitas-aktivitas, memutuskan aktivitas mana yang lebih dahulu dan aktivitas mana yang mengikuti aktivitas yang lain, ya. Jadi kita harus benar-benar cermat menetapkan mana kegiatan yang dahulu, mana kegiatan yang lanjutan, ya. Kalau ini tidak tepat dilakukan, maka analisa ini bisa salah, ya, bisa tidak tepat. Kemudian menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan aktivitas pada nomor 2, ya. Lalu menetapkan perkiraan waktu dan biaya untuk setiap aktivitas. Kemudian menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan tersebut, yang biasa disebut dengan jalur kritis atau critical path method. Ya, jadi sasarannya di dalam CPM itu adalah menentukan jalur terpanjang atau critical path method, ya, dan menentukan biaya biaya percepatan, ya. Kemudian menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan penjadwalan dan pengendalian proyek, ya. Baik, kita lihat. Dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, kita bisa menggunakan yang pertama, ya, itu menggunakan aktivitas pada titik, activity on node, yang sering disingkat dengan AON, ya. Kemudian aktivitas pada panah atau activity on arrow. Ini biasanya CPM, ini biasanya PERT, ya. Untuk AON, titik menunjukkan aktivitas, sedangkan pada AOA, panahnya menunjukkan aktivitas. Jadi aktivitasnya ditunjukkan dengan panah, ya. Aktivitas ini memerlukan waktu dan sumber daya, ya. Nah, ini perbedaan yang mendasar antara AON dan AOA itu adalah titik pada diagram AON ini mewakili aktivitas, ya, titik kegiatannya, mewakili aktivitas. Pada jaringan AOA, titik awal, mulai, dan selesainya suatu aktivitas itu disebut kejadian, ya. Awal dan akhir itu disebut kejadian. Ingat, ya, suatu kejadian pada AOA selalu ada awalnya dan selalu ada akhirnya. Karena seperti itulah sifat proyek, ya. Tiap-tiap bagian ada awalnya dan ada akhirnya. Setelah selesai kejadian yang A atau aktivitas yang A sudah berakhir, baru bisa dilakukan kegiatan berikutnya, misalnya kegiatan B, ya. Demikian pula halnya dengan B. B juga ada awalnya dan ada akhirnya. Yang mana awal B itu merupakan akhir dari A, ya. Lalu, hal ini berarti titik pada AOA tidak menghabiskan waktu maupun sumber daya. Ya. Nah, kemudian, nah seperti ini. Jadi aktivitasnya itu ditunjukkan pada pada lingkaran kejadian. Sedangkan pada AOA kejadiannya ada pada panah. Ya, ini adalah kejadian 1, ini kejadian 2. Artinya apa? Artinya kejadian A itu ada startnya, ada finishnya. Ya, nanti akan kita lihat bahwa di dalam coba sebentar, ada lagi nih. Supaya saya coba, mudah-mudahan bisa, ada yang tertinggal di sini.
Kejadian yang ini tentunya ada awalnya, ya, dan ada akhirnya. Biasanya disekat seperti ini, ya. Sekat seperti ini, kita kasih hitam, ya. Kemudian kita sekat lagi di sini, ya. Lalu ini kejadian satu, ya. Kemudian ini kurang dihitamkan saja. Biasanya dibagi seperti ini. Nanti di sini namanya ini biasanya disebut dengan ES. Kemudian yang bawah biasanya disebut ES, LS. Nah, ini satu. Ya. Kemudian kejadian yang berikutnya, hapus bentar ya. Loh, kok ada? Garisnya bisa disimpan. Makanya nanti di dalam contohnya saya manual, ya, karena lama pakai ini. Nah, kejadian satu ini, ya, di dalam network ini biasanya diberikan disebut dengan lingkaran kejadian. Lingkaran kejadiannya itu biasanya yang awal, yang start itu dibagi dua, ya. Dibagi dua menjadi early start, mulai paling awal, dan late start, ya, mulai paling akhir atau sering disingkat LS, ya. Seperti itu. Kemudian yang kejadian kedua, node ini, ya, untuk kegiatan A. Itu awalnya ini berakhir di sini, kegiatan A-nya. A-nya itu bisa dibagi dua kembali, ya, ini yang kejadian dua. Ini angka yang pertama, baris yang atas, ini adalah early finish, waktu selesai paling cepat. Dan ini ada waktu selesai paling lambat. Nanti tugas kita adalah mengisi kotak-kotak yang ada di sini. Mengisi kotak-kotak yang ada di sini, ya. Nanti akan kita hitung masing-masing kotak yang ada di sini, ya. Yang paling sering digunakan adalah model seperti ini, ya. Oke.
Tadi sudah sampai mana? Sudah sampai sini ya. Kita lanjutkan, kita save dulu. Kemudian kita lihat contoh, misalnya ini ada sebuah aktivitas ya, belum ada waktunya ya. Nah, ini aktivitasnya adalah aktivitas A sampai dengan H. Kemudian aktivitas sebelum A ini tidak ada. Aktivitas sebelum B itu tidak ada. Aktivitas sebelum C itu A. Berarti A adalah kegiatan awal yang pertama kali harus dilakukan. Aktivitas sebelum D itu adalah B, ya. Kemudian aktivitas E itu C dan D, ya. Kemudian aktivitas F itu yang mendahuluinya D. Aktivitas G yang kegiatan sebelumnya adalah E. Aktivitas H sebelumnya adalah F. Nah, makanya kita akan buat kejadiannya bahwa aktivitas A ya itu kejadian sebelumnya tidak ada, berarti dia adalah awal ya, awalnya adalah kejadian satu berakhir di kejadian dua. Ini prosesnya ya, biasanya waktunya nanti ditulis di sini ya. Kemudian aktivitas B juga tidak ada yang mendahului, berarti dia juga awal, bermulai dari startnya di sini kemudian berakhir di sini ya, berakhir di kejadian tiga ya. Nah, kemudian aktivitas C ya, aktivitas C itu bisa dikerjakan setelah selesai A ya, makanya aktivitas C disimpannya di sini ya, setelah kejadian A selesai. Ini belum saya kasih pembagi di sini ya, saya hanya baru menggambarkan jaringannya saja, jaringannya yang menunjukkan urutan kejadiannya atau urutan aktivitasnya ya. Kemudian aktivitas D bisa dilakukan setelah aktivitas B selesai. Berarti setelah B, maka kejadian berikutnya adalah kejadian keempat. Ini milik aktivitas D ya. Kemudian aktivitas berikutnya aktivitas E. E itu bisa dikerjakan setelah C dan D. Setelah C dan setelah D selesai, baru kita menggunakan aktivitas E itu setelah aktivitas D-nya mana ya? Aktivitas D selesai ya. Kemudian setelah aktivitas D selesai, kemudian aktivitas E dan D. Nah, ini digambarkan bahwa setelah C dan setelah aktivitas D, setelah C dan D. Nah, tetapi di sini kebetulan supaya ada aktivitas dummy. Aktivitas dummy itu adalah aktivitas antara ini dengan aktivitas ini, tetapi tidak ada biayanya. Ini ada aktivitas model supaya bagus saja ininya, ya. Supaya bagus, itu langsung juga bisa, ya. Kemudian F adalah aktivitas yang dilakukan setelah D selesai. Nah, aktivitas F itu apabila D-nya selesai, baru ke F ya. Maka ini angkanya berakhirnya di 6 ya. Kemudian aktivitas ini nggak ada nomor kejadiannya ya, makanya ditulisnya X. Kemudian aktivitas G bisa dikerjakan setelah E ya. Berarti kalau E-nya sudah selesai baru bisa mengerjakan aktivitas G ya. Kemudian setelah aktivitas H itu setelah aktivitas E. Aktivitas H setelah aktivitas F, sorry ya, aktivitas setelah aktivitas F ya. Jadi berakhir di aktivitas 7 itu adalah finish di sini ya. Nah, inilah rangkaian kegiatan aktivitas A jika dibuat di dalam sebuah jaringan ya, digambarkan dalam jaringan. Kemudian PERT. PERT ini terdapat 3 waktu di dalam PERT, yaitu waktunya tadi yang sudah saya sebutkan, waktu A itu waktu yang optimis di dalam penyelesaian aktivitas. Kemudian B disebut waktu pesimis di dalam menyelesaikan aktivitas. M adalah waktu paling tepat atau most likely biasanya disebutnya di dalam buku-buku literatur asli. Ini adalah most likely time ya. Kemudian untuk menyelesaikan aktivitas. Sedangkan T ini adalah waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan aktivitas. Bagaimana rumus mencari T? Ya. Oh, ada lagi V. V ini adalah selisih waktu penyelesaian aktivitas. Ya. Nah, rumus T itu adalah A ditambah 4 dikali M ditambah dengan B dibagi 6. Ini sebetulnya rumus yang sudah disederhanakan oleh para ahli. Ya, sudah disederhanakan pada ahli, ini ada sejarahnya kenapa sampai ke titik ini atau sampai kepada rumus ini. Sedangkan P ya atau V ini
merupakan selisih waktu ini adalah varian sebetulnya ya. Variansnya adalah ini juga sudah disederhanakan hingga berakhir di rumus ini, yaitu B waktu pesimis dikurangi dengan A waktu optimis ya. Ini pastinya hasilnya negatif ya. Dibagi 6 dipangkatkan 2 jadi positif kembali ya. Seperti itu. Jadi untuk memperkirakan waktunya kalau analisa PET dia melalui serangkaian rumus ini dulu sehingga ketemulah berapa waktu untuk menyelesaikan penggali fondasi misalnya. Ya, berapa waktu untuk membuat atap dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah variansnya. Oke. Varians itu mesti ingat kan penyimpangan dari rata-rata yang diharapkan untuk penyimpangan dari ini. Ketepat dari taksiran waktu yang diharapkan ya. Ini kita lihat contoh untuk PET dulu ya. Untuk PET kita misalkan ada aktivitas ya ini kebetulan tidak ada namanya, boleh ada namanya boleh tidak tapi ini hanya untuk contoh. Ini ada kegiatan aktivitas 1 ke 2 kita boleh beri nama di sini mungkin A. Ya 1 ke 3 boleh kita beri nama menjadi B dan lain sebagainya ya. Nah, ini hitunglah waktu yang diharapkan dan selisih penyelesaian masing-masing aktivitas berdasarkan perkiraan waktu sebagai berikut. Jadi ini saudara adalah perkiraan waktu. Kenapa diperkirakan? Karena kita tidak tahu berapa pastinya waktu tersebut. Ya, sehingga kita membagi waktu menjadi 3. Waktu yang optimis, waktu yang moderat, dan waktu yang ideal, dan waktu yang pesimis. Ya, nah, kemudian setelah kita menggunakan menuliskan atau memperkirakan waktu tersebut ya sudah mempunyai informasi ini, maka kita akan sederhanakan ya. Sederhanakan tabel ini digunakan untuk menyederhanakan agar sampai kepada rumus yang tadi ya, yang A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Nah, ini dulu A ditambah 4M berarti A3 ya dikali dengan 4 kali 4 ditambah dengan 5 ya. Hasil ini adalah dibagikan dengan 6 maka hasilnya adalah 4 ya. Demikian pula dengan B ya. Dengan untuk variansi ini ya. Variansinya ini adalah berarti 5 dikurangi dengan 3 ya. Setelah itu dibagi dengan 6 ya. Hasilnya adalah sepertiga selisihnya ini. Kemudian buat varian. Varian itu berarti nanti dipangkatkan ya. Setelah dipangkatkan hasilnya adalah ini. Dengan cara yang sama kita bisa mengisikan baris-baris di bawahnya ya. Baris-baris di bawahnya ya. Nah, angka yang tadi ya, sorry. Ya ini sebetulnya belum belum. Nah, inilah waktu yang kita ketahui ya. Ini hasilnya berarti aktivitas 1 dan 2 itu waktunya adalah 4 hari. Ya. Kalau ini hari, ini nggak tahu nih perkiraan waktu. Di sini harus jelas ya, perkiraan waktunya apakah hari, apakah bulan, ya, ataukah minggu, ya. Nah, ini berarti aktivitas 1 dan 2 itu adalah 4 hari. Aktivitas 1 dan 3 itu 3 hari, aktivitas 2 dan 4 itu 6 hari, aktivitas 3 dan 4 itu adalah 7 hari. Ya, seperti itu. Dengan variasi seperti ini, ya. Nah, oke, itu adalah ramalan atau perkiraan waktu di dalam analisa PER, ya. Bagaimana penghitungan jalur kritis? Ya, jalur kritis itu adalah merupakan jalur yang terpanjang biasanya. Ada beberapa cara di dalam menentukan jalur kritis. Bisa ditentukan dengan jalur terpanjang, bisa juga ditentukan dengan apabila ES dengan LS sama. Ya, di mana ES itu tadi sudah dijelaskan waktu mulai paling awal atau earliest start. Ya, dan LS itu waktu mulai aktivitas paling akhir atau latest start ya, tanpa menunda keseluruhan aktivitas. Nah, kemudian EF itu adalah earliest finish, waktu penyelesaian paling cepat ya. Kemudian LF adalah latest finish, waktu penyelesaian paling lambat ya. Sedangkan slack adalah waktu mundur aktivitas ya. Jadi untuk mengetahui analisa jalur kritis kita harus mengenal 3 ini ya.
Kemudian EF itu dirumusnya dari mana? EF itu rumusnya sebetulnya dari earliest start ditambah T. T itu yang mana? T itu yang ini, yang tadi sudah kita hitung di sini, ya. Nah, kemudian LF itu adalah LS ditambah T, ya. Kemudian LS itu atau slack itu slack itu adalah LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Ya, itu slack, ya. Nah, kalau slack-nya 0 berarti kejadian tersebut adalah jalur kritis, ya. Seperti itu. Jadi, ada yang mencari jalur kritis dengan menghitung setiap jaringan yang ada dan dihitung titik terpanjangnya, ya. Yang paling panjang adalah jalur kritis. Ada juga yang menghitung bahwa jalur kritis itu jika EF sama dengan LF atau ES sama dengan LS, ya, atau jika seleknya sama dengan 0, ya. Demikian ya, tolong diperhatikan, makanya ini tidak ada semuanya di sini, jadi adanya di dalam penjelasan yang saya uraikan. Oh, ini apa nih? Kok tidak ada? Jalur kritis itu, analisis ini meliputi jalur kritis kelompok aktivitas di dalam proyek yang memiliki waktu slack atau keterlambatan 0, tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, jalur kritis ini tidak boleh terlambat sama sekali. Kenapa tidak boleh terlambat sama sekali? Karena slack-nya 0. Artinya tidak ada toleransi waktu. Ya, waktunya 0 lagi. Tetapi kalau slack-nya bersisa, berarti waktu antara penyelesaian paling awal masih ada selisih dengan penyelesaian paling akhir. Tidak ada toleransi sebesar waktu tersebut. Nah, itu masih boleh ditunda pekerjaannya. Sepanjang mana ditundanya atau sebanyak apa ditundanya? Sebanyak slack-nya saja, ya. Kemudian T. T itu adalah total waktu penyelesaian proyek yang dihitung dengan menambahkan nilai waktu yang diharapkan atau T dari aktivitas pada jalur kritis. Jadi setiap aktivitas jalur kritis itu ditambahkan dengan T berikutnya, ditambahkan lagi dengan T berikutnya, ya. Sedangkan V ini adalah selisih pada jalur kritis atau varians, ya, yang dihitung dengan menambahkan selisih masing-masing kejadian. Jadi ditotalkan hasilnya adalah selisih pada jalur kritis, ya. Nah, kemudian analisis jalur kritis ini biasanya dimulai dengan penentuan ES dan LF, EF seperti berikut. Nah, kita lihat contoh, ya. Ini adalah contoh kejadian. Kita mendapatkan informasi seperti ini, ya, kita akan gunakan kode kegiatan, ya. Kenapa dikasih kode kegiatannya, ya, supaya kita lebih mudah membuat kode-kodenya di sini, ya, jadi tidak terlalu panjang, ya. Jadi untuk aktivitas pembuatan fondasi kita beri kode A. Ini bebas, ya. Nah, ini kebetulan ada aktivitas pembangunan tampaknya karena mulai dari pembikinan fondasi, pendirian tiang, pembuatan saluran air, pemasangan dinding, pemasangan saluran apa ya ini tertinggal, ya. Kemudian saluran pembuangan, ya. Kemudian ini instalasi air sepertinya, kemudian ini instalasi listrik, kemudian pembangunan atap, pembuatan jendela dan finishing, ya. Nah, aktivitas untuk fondasi A ini aktivitas pendahulunya adalah dia sendiri. Artinya tidak ada, ya. Kemudian aktivitas A ini setelah pembuatan fondasi akan dilanjutkan dengan kegiatan B dan kegiatan C, ya. Kemudian aktivitas B itu akan dilanjutkan dengan kegiatan D dan kegiatan E. Kita akan membagi waktu dengan waktu normal dan waktu cepat, ya. Nah, masing-masing waktu ini kita akan lihat ini jumlah waktunya, ya, yang diperlukannya. Kita lihat ini, kita umpamakan minggu, ya. Kurang, ya. Aduh, lama sekali. Ini jaringannya sedang tidak bagus. Kemarin juga reconnect terus, ya, waktu manajemen keuangan. Nah, ini minggu waktunya.
Kemudian, ini kalau waktu cepat, waktunya berarti lebih cepat dari yang waktu normal. Ini diselesaikan 5 minggu, sedangkan waktu cepat 2 minggu. Selalu lebih cepat ya, selalu lebih cepat dari waktu normal, ya. Nah, kita boleh menganalisa menggunakan salah satu atau menggunakan waktu yang tercepat saja, ya, tetapi sebaiknya dihitung dua-duanya agar kita bisa membandingkan berapa biayanya. Atau kita bisa menggunakan aktivitas A sampai dengan E-nya menggunakan waktu normal, atau pendirian pondasi dan tiang itu menggunakan waktu cepat, sedangkan aktivitas C dan seterusnya ini waktunya menggunakan normal. Yang tentu saja apa namanya ini konsekuensinya terhadap biaya ya. Nggak kelihatan ya, sorry sorry. Ini. Nah, kemudian, dari aktivitas ini kita harus mampu menerjemahkannya ke dalam jaringan kerja, ya. Maka kita terjemahkan ke dalam jaringan kerja seperti ini, ya. Aktivitas mula-mula adalah A, kelanjutan A itu adalah B dan C. Ya, setelah A bisa menggunakan kelanjutannya adalah B dan C, ya. Demikian pula setelah kejadian B, itu kelanjutannya adalah D dan E, ya. Setelah kejadian D, ya, D itu dilanjutkan dengan kegiatan G, ya. Kemudian kegiatan E ini dilanjutkan dengan kegiatan H, ya. Kemudian kegiatan C ini dilanjutkan dengan kegiatan F. F dilakukan apabila ini selesai, ya. Kemudian kegiatan F dilanjutkan ke H. Ini ya, lanjutannya adalah H. Kemudian ke atap atau G itu kelanjutannya adalah aktivitas I, ya. Kemudian aktivitas I ini adalah finishing-nya. Kemudian setelah H itu finish, setelah G juga finish, ya. Nah, setelah itu finishing-nya adalah ini. Nah, ini saudara kalau salah saudara merangkaikan jaringannya, menggambarkan jaringannya, maka hasilnya akan salah, ya. Nah, seperti dalam pembahasan teori di awal, ya, di dalam analisa jaringan kerja, kita akan setiap kejadian itu tentu saja ada awalnya masing-masing aktivitas di sini, ada akhirnya, ya. Nah, ini startnya, ini finishnya. Oh, ini terbalik ya. Ini finishnya, ya. Jadi ini start, ini finish. Makanya dia ditaruhnya ada di tengah-tengah. Dan ini nanti akan kita kecilkan atau kita hapus, ininya akan kita perbesar, ya. Ininya akan kita perbesar. Demikian pula B. B juga ada start, ada akhirnya. Ya, ada startnya, ada finishnya. C juga sama, ada start, ada finishnya. Ya, tapi tidak begini penggambarannya. Ini untuk masing-masing saja, ya. Nah, kita dapat informasi tambahan bahwa biaya tidak langsung atau indirect cost minggu ke-10 ya, hingga minggu ke-10 itu adalah 200. Ini total cost nih namanya. Ini semua total cost, ini total cost ya, yang berhubungan dengan kejadian tapi ada indirect cost. Indirect cost-nya adalah seperti ini, ya biasanya tenaga kerja ya, gaji biasanya dan lain sebagainya. Kemudian indirect cost pada minggu ke-11 setelah minggu ke-10 berkurang menjadi 100 per minggu. Yang dipertanyakan di dalam analisa jaringan kerja itu biasanya kita diminta untuk membuat jaringan kerjanya. Ya, jaringan kerjanya adalah ini. Ya. Kemudian menentukan jalur kritis. Kalau kita akan menentukan jalur kritis, berarti kita harus menghitung waktu yang tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu ES dengan L. Mana ya? Nah, kejauhan motornya, maaf ya. Nah, kita harus menghitung ES dengan kita harus menghitung ES, menghitung LS. Jadi, si lingkaran-lingkaran kejadian tadi, ya, lingkaran-lingkaran kejadian tadi harus diperbesar, ya, diperbesar. Nanti kita akan hitung. Kemudian yang diminta lagi biasanya adalah berapa waktu penyelesaian dengan waktu normal. Karena pertanyaannya ini berarti kita menggunakan waktu ini analisanya karena yang dimintanya adalah waktu normal, bukan ini, ya. Kemudian waktu dan biaya optimalnya berapa, ya. Nah, ini berkaitan dengan crash biasanya dengan
crash program atau waktu percepatan ya. Nah, kemudian ditanyakan juga Gantt-nya ya. Ditanyakan juga Gantt-nya biasanya di dalam manajemen di dalam riset operasi ada yang menghitung ini, ada yang tidak. Ini biasanya ditekankannya di dalam manajemen operasional ya. Baik, jaringan sudah terjawab, maka kita akan bahas atau kita akan jawab mengenai jalur kritisnya yang mana. Jadi dari setiap kejadian ini, setiap aktivitas ini, mana kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritis, yang tidak boleh ditunda sama sekali di dalam mengerjakannya. Karena kalau tertundanya kegiatan yang kritis akan menyebabkan tertundanya keseluruhan kegiatan. Ya, jadi lama semuanya. Harusnya totalnya 23 hari menjadi 30 hari umpamanya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, gambar yang ini ya, yang ini Saudara ya, ini saya perbesar ya, A ini. Seperti ini ya. Jadi A-nya dimulai dari 1 berakhir di 2. Inilah kejadian A. Ya. Kemudian yang B bagaimana? Setelah A selesai ya, setelah A selesai baru dilanjutkan ke aktivitas B ya ini. Dan B akan selesai di 3 ya. Ini adalah finishnya B. Setelah B finish, maka akan dilanjutkan ke D. Nah, ini D-nya ya. Setelah D finish, di sini finishnya berarti, maka dilanjutkan ke G. Ini ya, ini harusnya menggunakan panah. Ya. Setelah G selesai, maka akan berakhir di G I. Ini adalah finish. Nah, ini adalah finish. Ini kenapa dibuat ini? Karena kita akan menghitung jalur kritis, di mana kita akan menghitung angka-angka E, S, dan LS ya. Sebentar ya, jangan dulu ke sini, maaf, biar nggak pusing. Kemudian kita lanjutkan kegiatan yang berikutnya adalah setelah A selesai, dia juga ada kegiatan C ya. Nah, setelah A finish di 2, maka dilanjutkan dengan kegiatan C. Setelah C-nya selesai ya, baru bisa dilanjutkan ke F. Nah, makanya F. Jadi saudara harus pindah-pindahkan angka di dalam lingkaran ke dalam panah ini ya, ke dalam garis. Kemudian setelah F selesai, ya, setelah setelah F selesai, maka akan dilanjutkan ke H. Tapi harus menunggu dulu, ya, menunggu kejadian atau aktivitas E. Ya, aktivitas E itu dilanjutkan ke aktivitas H. Berarti setelah B selesai, maka dilanjutkan dengan kegiatan B dan kegiatan E bersamaan. Ya, startnya bareng. Ya, setelah beres B harus bareng-bareng mengerjakan D dan E artinya gitu ya. Nah, baru bisa setelah ini selesai, baru kita bisa melanjutkan aktivitas H. Misalnya ini pengecatan, ya. Nah, setelah H selesai di 7, G juga harus selesai di sini. Karena kedua-duanya ini baru bisa finish. Ya, ini finishingnya biasa 3 hari kalau tidak salah di soal tadi, ya. Nah, ini kegiatan finishing ini dimulai dari setelah G dan H selesai dan berakhir di sini. Ya. Nah, lingkaran kejadian tadi sudah digambarkan di awal bahwa ini kalau kita perbesar ya, maka ini ada lingkaran kejadian 1 ya. Kemudian waktunya dibagi menjadi 2, waktu mulai awal, waktu mulai paling lambat. Waktu mulai paling awal ini startnya biasanya ini 0 ya. LS-nya juga 0 karena belum dimulai ya. Begitu mulai itu 0. Start lalu melakukan kegiatan A dengan waktunya 5 hari ya, dan akan selesai di sini. Ya. Selesainya ini bisa selesainya cepat, bisa juga selesainya lambat. Berapa waktu tercepat? Berapa waktu terlambat? Ya. Berapa waktu tercepat? Berapa waktu terlambat? Ini akan kita hitung, ya. Nah, lingkaran-lingkaran kejadian atau jaringan kejadian seperti ini saya akan pindahkan ke sini. Nah, ya. Setelah ini kita pindahkan, ini masih saya kosongkan, ya. Jaringan yang ini
kita pindahkan dengan memasukkan ES dan LS. Ya, jadinya seperti ini. Ya, ini angka-angkanya, ini kejadian-kejadiannya, waktunya belum saya masukkan. Ya. Nah, ini lalu saudara masukkan kegiatan A itu berapa hari, ya. Berdasarkan contoh soal yang tadi, kejadian A itu adalah 5 hari. Berarti kita akan tuliskan angka 5-nya di sini atau A-nya di atas, 5-nya di bawah. Ya, seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan masukkan kegiatan A itu memakan waktu 5 hari, ya. Kegiatan B 5 hari, kegiatan C 4 hari. Ini semua kita akan masukkan. Masukkan ke sini, ya. A-nya adalah 5 hari. B 5 hari. D 4 hari. G 6 hari. I 3 hari. C 4 hari. F 4, H 3. Ya, jadi langkahnya itu dulu. Setelah kita masukkan ya semuanya, baru kita bisa menghitung EF dan LS. Ya, waktu selesai A itu mulai dari 0. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung kolom-kolom yang di atas? Kita akan tambahkan ini ya sesuai dengan tadi di rumus yang tadi bahwa EF itu sama dengan ES ditambah T. Ya. Sedangkan LS itu adalah LF dikurangi dengan T. Gerakannya mundur. Jadi kalau kita mau mengisi baris atas, gerakannya maju. Maju ke sana. Maju ditambahkan dengan waktu yang sudah kita masukkan satu demi satu. Ya, maju. Lalu kita tambahkan. Ya, dan apabila dia berasal dari dua kejadian, ya seperti ini, ya. Kejadian 7 atau aktivitas nomor 7 itu baru bisa berlanjut apabila aktivitas 5 dan aktivitas 6 selesai. Ya. Nah, berarti kita nunggu dua kejadian ini dan pilih yang paling besar. Kita lakukan simulasi sekarang biar kita mengerti ya. Nah, karena startnya 0, ini juga pasti LS-nya 0 di awal ini selalu kejadian 1 itu adalah 0 ya. Ini adalah 5. Maka dia akan selesai selama berapa hari? Paling cepat adalah 0 plus 5 sama dengan 5 ya. Kemudian kejadian B, ini kejadian atau waktu selesai kejadian A menjadi waktu start kejadian B atau aktivitas B. Ya. Maka aktivitas B ini dimulai dari minggu kelima, ya, mulai dari minggu kelima dan berakhir di minggu 10. Berarti ini 5 minggu ya, berakhir di minggu ke-10. Dari mana angka 10? Dari 5 plus 5 sama dengan 10. Ya. Kemudian kita lanjutkan aktivitas sampai sini dulu biar bareng dengan ini ya. Kemudian aktivitas C berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tambahkan. Ya. Nah, baru kita akan berhadapan dengan aktivitas H. Ya. H itu baru bisa dilanjutkan ke kegiatan berikutnya apabila kejadian atau lingkaran atau aktivitas E dan aktivitas F selesai. Berarti kita harus jumlahkan dulu. Ini 10 ditambah 4. 10 ditambah 2, sorry, hasilnya 12. Saya tidak masukkan dulu ke sini. Saya simpan dulu di sini. Ya. Kemudian 9 ditambah 4. Jadi 9 ditambah 4 adalah 13. Nah, ini 13 ini 12. Ya, berarti yang kita masukkan adalah yang paling besar. Positif terbesar. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ya. Oke, setelah ini selesai, baru kita bisa melaksanakan kegiatan H. Ya, selamat waktunya adalah setelah ditetapkan adalah 3 hari. Ya. Tetapi H ini baru bisa dilanjutkan ke I apabila kegiatan G juga selesai. Jadi kita harus menunggu H finish, G finish baru ke I. Berarti ini cabangnya ada 2.
Ya, kegiatan 7 itu finishnya bercabang 2 dari lingkaran kejadian 5 dan lingkaran kejadian 6. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita hitung 14 ditambah 6, 20. Kemudian 13 ditambah 3 adalah 16. Karena ini yang paling besar maka kita masukkan. Ya. Lalu 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ini otomatis akan 23 di akhir. Ya. Nah, selesai. Paham ya? Kita sudah menghitung EF. Ya. Jadi kalau saudara, berapakah EF untuk kejadian tersebut? Berarti saudara harus hitung yang di atas, angka di atas semua adalah EF. Ya. Sekarang kita hitung LS. LF. Ya, LF itu ada yang di bawahnya. Berarti ini waktu tercepat adalah 23 hari. Dan waktu terlambatnya otomatis 23 hari. Ya, tidak boleh tidak selesai. Jadi ini harus selesai sama bareng. Ya. Tidak ada telat-telat lagi, tidak ada selek lagi, tidak boleh mundur lagi. Harus 23 hari selesai. Nah, sekarang bagaimana mengisi yang di bawah? Ya, mengisi yang di bawah adalah dengan cara mengurangkan angka yang di bawah dengan T. Ya. Jadi 23 dikurangi 3 adalah 20. Ya. Dan 20 dikurangi 3 adalah berapa? 20 dikurangi 3 adalah 17. Ya. Demikian pula ini 20 dikurangi 6 adalah 20 dikurangi 14 adalah, tulis dulu harusnya di sini, 20 dikurangi 12 enggak ketulis ya di sini ya. 20 dikurangi 6 itu adalah 14, ya. Nah, tunggu dulu, jangan dulu dilanjut. Karena untuk menghitung ini kita harus menunggu cabang yang 2 ini. Ya, ini karena bercabang 2, berarti kita harus tunggu yang paling kecil hitungannya. Ya, jadi 14 dikurangi 4, ya, ini 14 dikurangi 4, 10. Ya, kemudian 17 dikurangi dengan, oh ya benar, 17 dikurangi dengan 2 adalah 15. Syarat LS itu adalah terkecil, karena waktu terlambat itu harus seminimal mungkin. Jadi ambil yang 10. Berarti ini sudah kita isi LF-nya. Ya. Lalu kemudian LF yang untuk kejadian aktivitas A ini adalah, untuk aktivitas F ini LF-nya adalah 17 dikurangi dengan 4, 13, karena ini cabangnya 1. Ini juga ini cabangnya 2. Kalau cabangnya 2 berarti harus dihitung dulu masing-masing. Ya. Di mana 17 dikurangi dengan 4, 13 dikurangi 4 adalah ini 13, sedangkan 10 dikurangi 5 adalah 5. Ambil yang paling kecil. Selesai. Berarti ini 5 dikurangi 5, 0. Paham ya? Nah, setelah itu baru kita bisa lihat nih di sini. Angka yang ES dengan LS dengan LF-nya sama. Ini adalah aktivitas A. Ini juga sama, berarti aktivitas B. Aktivitas D karena ini juga sama, dan aktivitas D. Berarti jalur kritisnya itu adalah A, B, D, G, I. Kalau kita jumlahkan, maka ini adalah 5 ditambah dengan 5 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 23. Berarti jalur kritis itu adalah aktivitas. Atau saudara juga boleh mengatakan, manakah jalur kritisnya? Jalur kritisnya adalah A, B, D, G, I. Atau aktivitas atau kejadian 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Ya, seperti ini. Ya, interpretasinya. Jadi kita lihat ke bawah dulu. Jalur kritis pada proyek tersebut adalah A, B, D, G, I atau jalur 1, 2, 2, 3, 2, 3, 5, 5, 7, dan 7, 8. Ya. Nah, misalkan pada kejadian nomor 2, EF dan LF-nya ini membahas apa ya? Yaitu sama dengan 5, artinya waktu penyelesaian dinding atau kegiatan 5 itu tadi ya paling cepat 5 hari dan paling lambat 5 hari. Nah, ini ya interpretasinya. Menyelesaikan dinding itu paling cepat 5 hari, beresnya paling lambat juga 5 hari.
Ya, sedangkan ini pembuatan apa sih ini fondasi atau apa ya? Tadi di sini di kejadian 4 namanya, apa nanti kita lihat di kegiatannya. Paling cepat diselesaikan dalam 9 hari. Paling lambat dia harus selesai dalam 14 hari. Jadi ini ada slack sebanyak berapa? Antara 13 dikurangi ini ada slack 4. Ya, ada slack 4 hari. Jadi masih ada toleransi kalaupun telat. Ya, tetapi kalau ini tidak ada toleransi kalau telat. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapakah waktu penyelesaian dengan waktu normal? Karena kita tadi menghitungnya sudah sepakat menggunakan waktu normal, ya. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 4 ini waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan D, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan G, dan seterusnya. Ini dimasukkan, ya, saudara jumlahkan menjadi 23. Jadi, proyek tersebut selesai diperkirakan akan selesai dalam 23 minggu dengan jalur kritis seperti ini. Jadi pertanyaannya selesai ya, yang tadi jalur kritis. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapakah total biayanya? Ya, maka total biayanya kita totalkan di sini. Totalkan ya. Biaya langsung itu adalah total cost biaya normal ya. Jadi yang di sini saudara jumlahkan. Ini sudah dijumlahkan. Hasilnya adalah 34 sekian ya. Kemudian kita lihat lagi apa saya kopikan ya, bentar ya. Biar nggak bolak-balik. Terus dibantu dulu. Kenapa nggak bisa ya? Bentar ya. Mohon sabar tuh. Ini sudah mulai hang lagi. Oh, oke oke. Bisa begini. Pakai ini saja. Ini hapus. Kenapa tidak bisa di crop ya? Apa ya? Coba ya, maaf ya, saya ulang lagi ya. Nah, baru keluar. Oke. Nah, ini hapus. Hmm, kecil saja biar kelihatan. Atau ini dia bawah. Kenapa ya susah sekali sih? Ini nggak kelihatan pasti ya. Hmm.
nggak bagus nih. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, kita lihat ya. Kemudian ada biaya yang lain informasinya, itu biaya tidak langsung, yaitu hingga minggu ke-10 ya. Waktu penyelesaian hingga ke minggu ke-10, berarti karena sampai dengan minggu ke-10 biayanya ada 200 ya. Berarti biaya langsung ke-1 adalah 10 minggu kali 200 menjadi 2.000 ya. Kemudian biaya langsung yang kedua ya, biaya kos minggu ke-11 itu adalah 100 ya. Dari minggu ke-11 hingga ke-23 adalah 100, berarti 23 dikurangi 10 ini sudah menggunakan biaya 200, biaya langsung 1. Kemudian maka biaya langsung yang kedua sisanya adalah 13 hari dikali dengan 100 menjadi $1.300 ya. Dengan demikian total biayanya adalah 6.750 ya. Jadi jika pembangunan dilakukan dengan waktu yang normal, maka dana yang dibutuhkan itu adalah sebesar 6.750 dengan data ini ya. Nah, kemudian perhitungan yang lainnya adalah berapakah waktu yang optimal ya jika dilakukan percepatan ya. Apabila dilakukan percepatan ya. Dilakukan percepatan, maka kita harus menghitung dulu kolom-kolom yang tadi, saudara, ini harus ditambah dengan kolom yang berikutnya, karena kita akan menghitung apa? Menghitung kolom-kolom waktu yang dipercepat. Ya, kita akan tambahkan kolom tadi menjadi 3 kolom, yaitu kolom tabel turut ditambahkan menjadi kolom A, ya, tambahkan ke kanan kolom B dan kolom C, di mana kolom A itu kita akan menghitung tambahan biaya, yaitu jumlah biaya yang dipercepat. Kolom A itu kolom A akan diisi dengan percepatan atau tambahan atau jumlah waktu karena waktunya dipercepat, yaitu rumusnya dari waktu yang normal dikurangi dengan waktu dipercepat, hasil disimpan di kolom A ya. Kemudian kolom B diisikan dengan biaya sebelumnya dengan biaya dipercepat. Sebelum bukan dikurangi, selisih ya. Selisih, jadi tidak min tandanya. Ya, selisih antara biaya normal dengan biaya yang dipercepat kita simpan di kolom B. Kemudian biaya optimalnya ada di kolom C, yaitu B per A. Jadi hasil ini dibagi dengan ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah kolom percepatan. Ini adalah kolom A, yaitu selisih antara waktu normal dengan waktu yang dipercepat. Hasilnya adalah ini. Dengan cara yang sama, hasilnya seperti yang saudara lihat di tabel ini. Kemudian B itu adalah selisih biaya. Ya, selisih biayanya itu adalah 575 dengan 75. Ya, sama dengan ini. Ya. Nah, maka hasilnya adalah ini. Ya, kolom C-nya adalah B per A. Jadi hasilnya adalah 25 ya. Untuk ngeceknya adalah 25 kali 3 adalah 75 dan seterusnya. Nah ya. Karena ini jalur kritis jadi ini isinya 0. Dengan demikian total biaya percepatan itu adalah kalau saudara mau menggunakan biaya waktu yang ini semuanya menggunakan ini, maka biayanya adalah 625 tambahan. Ya. Tambahannya adalah 625 jika ingin dipercepat. Manakah yang paling utama dipercepat? Kegiatan mana yang sebaiknya dipercepat? Ya, adalah kegiatan yang biayanya terkecil. Jadi prioritasnya adalah ini dulu. Mungkin ini yang akan dipercepat, ini dan ini. Karena angkanya lebih kecil, ya. Jadi ini harus di-rating kalau mau dipercepat semua. Atau salah satu aja yang dipercepat, apa fondasi, ya udah ini lebih murah. Ini yang didahulukan. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita mau menggunakan ini, ya, salah satu ini, ya berarti P-nya tadi 5 sekarang menjadi 2, berarti saudara harus membuat analisa jaringan yang baru. Karena hasilnya bukan 23, pasti kurang dari 23. Ya, paham ya? Itulah analisa CPM yang kita sudah bahas. Nah, yang lainnya
kita akan bahas sekarang itu adalah Gantt-nya. Jadi sudah tadi kita selesaikan ya. Kita buat rekapitulasinya di sini. Ya, ini adalah kegiatannya, ini adalah waktu tercepat, ini waktu terlambat. Ya, waktu tercepat, start tercepat, finish tercepat. EF, LF. Sorry. Ini berarti earliest start. ES, ini EF. Ya. Kemudian ini latest start, ini start paling awal, ya, start paling awal. Kemudian ini sorry start paling akhir, jadi ini finish paling akhir, ya. Nah, bagaimana cara memasukkan ini? Ya, sudah tinggal masukkan yang tadi. ES-nya mana? Ya, ES yang tadi itu adalah mana tuh? Harus dipindah lagi. Cukup tidak? Kegedeannya. Nah, kita masukkan early start untuk kejadian A, ya. Untuk aktivitas A itu ES-nya kan ini. Kita masukkan, ya. Earliest finish-nya ini. Berarti yang atas-atasnya dimasukkan ini. Latest start berarti masih ini ya, 0. Kemudian latest finish-nya ini, 5. Ya. B. Ya, untuk yang B berarti earliest start-nya ini. Ya. Earliest finish-nya adalah earliest finish-nya adalah ini. A, ini atasnya ya. Kemudian latest start-nya ini 5 dimasukkan. Ya. Latest finish-nya adalah 10. Masukkan, ya. Kemudian C. Nih, mana C? Nih C ya. Earliest start-nya adalah 5. Ini earliest start-nya. Earliest finish-nya 9. Masukkan. 9. Latest finish-nya. Latest start-nya ini 5. Sorry, ini. Latest finish-nya 13. Kemudian yang D. Yang ini D ya. Earliest start-nya, mulai paling awalnya 10. Selesai paling akhirnya adalah, ini salah, ini harusnya 14 ya. Adalah ini 14, sorry 14. Sorry, early start ya. Early start. Sama early finish ya. Early start dan earliest finish. Mulai paling awalnya ini D, 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 D. Ini ya, ini. Kemudian penyelesaian paling akhirnya adalah ini. Ya, penyelesaian paling lambatnya adalah ini. Paling cepatnya adalah 14. Ini kita rubah ya, nanti 14 salah ya. Kemudian waktu mulai paling awalnya adalah ini. Waktu mulai paling akhirnya adalah ini. Benar, sorry ya, saya yang salah. Kemudian waktu mulai paling lambatnya adalah ini. Ya. Waktu berakhir paling lambatnya adalah ini 14. Waktu mulai paling lambatnya adalah 10. Ya. Nah, dan seterusnya saudara masukkan ke dalam tabel rekapitulasi, ya. Nah, setelah itu baru kita membuat Gantt chart seperti ini. Ya, di dalam Gantt chart ini semuanya adalah 0 minggu, 5 minggu, 10 minggu, 14 minggu. Tetapi di dalam Gantt chart ini minggu pertamanya sudah dikasih tanggal, ya. Ini harus sudah lebih jelas. Ini tanggal 1, tanggal 7. Kalau 7 seminggu itu kan 7 hari ya. Tanggal 7, kemudian tambah 7 lagi tanggal 14 dan seterusnya, ya. Karena dalam satu minggu itu ini tergantung ada berapa, ini karena minggu ini jadi jatuh ke sininya
Ini berarti dari sini ke sini itu minggu, 1 minggu ya. Nah, kemudian saudara jangan lagi mengatakan A ya, karena ini harus jelas di dalam Gantt chart itu harus jelas aktivitasnya itu apa. Ya, keterangannya di sini adalah membuat fondasi. Maka ketiklah ini membuat fondasi. Membuat fondasi itu ya, waktu paling awalnya itu adalah 0 ya. Kemudian waktu paling lambatnya adalah selesai paling telatnya adalah telat-telatnya adalah 5 hari ya. Nah, ini kita kasih sorry bukan 5 hari, 5 minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mulai dari 0 sampai dengan 5. Ya. Waktu paling akhir awal startnya adalah dimulai ke 0 ya, ini waktu paling akhir paling lambat penyelesaiannya adalah mulai dari minggu ke-0 dan selesai di minggu ke-5. Selesai di minggu ke-5. Oke. Sekarang memasang tiang. Ya, memasang tiang paling awal mulai dari minggu ke-5. Berarti minggu ke-5 itu mulai dari sini ya. Ya. Kemudian berakhir di paling cepat di minggu ke-10. Ini paling cepat di minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 ini kan minggu ke-10 kan. 1 ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berakhir di sini. Ya. Nah, sekarang waktu paling lambat, kenapa saya merahin? Karena lambat itu tidak boleh telat ya. Jadi tandanya saya menggunakan yang merah. Ini paling lambat dimulai dari minggu ke-5, berakhir di minggu ke-10. Kemudian aktivitas yang C ya, yaitu membuat saluran air. Membuat saluran air sama. Ya, paling cepat dimulai dari minggu ke-5. Ya. Paling selesainya paling cepat itu ada di minggu ke-9. Paling lambat pembuatan saluran air harus dimulai dari minggu ke-5 dan harus selesai paling lambat ada di minggu ke-13. Ya, jadi 10 tambahkan dengan 3. Dan seterusnya. Nah, inilah yang saudara tempelkan di gerbang utama atau di ruangan utama dan di lokasi kegiatan ya. Ini yang akan dibaca oleh oleh mandor. Jadi, oh ini minggu ke-1, ayo sekarang mulai membuat fondasi ya. Nah, pengawas itu atau mandor itu akan memperhatikan pekerjaannya sudah berapa persen ya. Karena pada tanggal 28 harus sudah selesai pengerjaan pembuatan fondasi. Ya, demikian seterusnya. Oke, itu saja mengenai Gantt chart ya. Nah, sekarang kita akan mulai ambil contoh yang lain ya. Contoh yang lain yang kita ambil dari PER ya. Berdasarkan analisa PER, ini ada kegiatan-kegiatan 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4 dan seterusnya ya. Dan sudah diperoleh ya dari aktivitas tersebut kita sudah dapatkan hasil yang diperkirakannya adalah 2. 7, 4, 3, 2 untuk kegiatan masing-masing ini waktunya ya. Nah, bagaimana membuat analisa jaringannya? Ya, analisa jaringannya kita akan lakukan seperti ini. Ini adalah analisa jaringannya. Ya, untuk aktivitas yang ini 1 ke 2 ya, 1 ke 3, 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian apa lagi? 2 ke 3, 2 ke 4. Dari kegiatan 2 maka langsung kegiatan ke 4 ya. Nah, ininya belum ada. Ini baru di nomor harusnya dalam tabelnya juga bisa ada ya. Kemudian selanjutnya 2 ke 4, 3 ke 4. 2 ke 4, 2 ke 4, kemudian 2 ke 3. Ya, baru 3 ke 4. Sesuai dengan ini ya. Kalau diterjemahkan nanti saudara coba di rumah ya. Nah, ini adalah jaringannya ya, di mana ELF atasnya, LF bawahnya. Jadi saudara, kalau saudara ditanyakan analisa, gambarkan jaringan kerjanya, inilah jaringan kerjanya. Ya. Berapakah jalur kritisnya? Saudara harus hitung. Ya, harus hitung. Bisa menggunakan rumus yang seperti ini, ya, bisa juga menggunakan EF-nya, mencari EF-nya. Tentukan EF-nya, berarti EF-nya kita bisa menggunakan ini. Ya. Ya, jadi 0 ditambah dengan 2 sama dengan 2. 0 ditambah 3 sama dengan sorry,
2 ditambah dengan 3 sama dengan 5, simpan di sini, ya, tunggu karena dia bercabang 2. Kemudian 0 ditambah 7, ini 7, simpan dulu sebetulnya harusnya tambah dulu ini, 2 ditambah 4, 7 ini kebetulan sama ya dari sini. Oh enggak dong, 2 ditambah 4 itu 6 ya. Berarti kita ambil yang dari cabang 1 ya. Berarti ini 7, 7 ditambah 2 9, 2 ditambah 3 5, berarti ambil yang ini, masukkan ya. Demikian pula LS-nya, LF-nya ya. LF-nya tentu saja ini 9, 9 dikurangi 2 adalah 7. Ya ini satu cabang, tapi ini 2 cabang. Jadi 9 dikurangi 3 adalah 6, sedangkan 7 dikurangi 3 adalah 3, ambil yang ini, ya kan? Nah, kemudian 3 dikurangi 2, ini adalah 1, simpan dulu karena menunggu cabang ini, ya. Berarti sekarang 7 dikurangi 7, 0, berarti ambil yang 0. Ya, selesailah ini analisa jaringan. Mana jalur kritisnya? Inilah jalur kritis. Inilah jalur kritis, yaitu kegiatan B dan E. Ya, lamanya pengerjaan adalah 9 hari. Ya. Kemudian berapa LS-nya? LS-nya sebetulnya di sini sudah ada. Ya. Latest start-nya adalah 0 untuk 1 ke 2. Ya. Untuk 1 ke 3, latest start-nya adalah untuk 1 ke 3, latest start-nya adalah 0 ini. Ya. Dan seterusnya, saudara pindahkan. EF-nya, saudara tinggal pindahkan yang EF-nya. EF ini untuk kegiatan 1 ke 2. Dari finishnya mulainya ini startnya. Sorry, ini 2. Kemudian EF-nya untuk 1 ke 3. Ya, untuk 1 ke 3, ya, EF-nya itu adalah 7. Ya, ini 7. Kemudian untuk 2 ke 3. 2 ke 3, 6. Ya, 2 ditambah 3, 6. Ya, dan seterusnya dengan cara yang sama sehingga kita, nah ini cara yang lain menentukan jalur kritis di samping menghitung ini ya. Kalau saudara mau lebih mudah menentukan jalur kritis dengan cara ini, gunakan dengan cara ini. Kalau saudara mudah menggunakan ini, boleh ya menggunakan ini ya. Sekarang kelihatan di sini ini pada jalur kritis 1 3, 1 3 dan 3 4 ini slack-nya 0, artinya tidak ada toleransi di sini. Waktunya harus pas 7 hari. Ya, tidak boleh lama, tidak boleh. Nah, kalau ini masih ada toleransi 1 hari. Ya, waktu paling cepatnya 2 hari, paling lambat diselesaikan dalam 3 hari harus selesai. Tapi kalau ini tidak bisa. Waktu paling cepatnya adalah 7 hari, waktu paling lambatnya juga 7 hari, jadi mutlak harus selesai dalam 7 hari. Makanya slack-nya di sini 0. Ya. Jadi di sini kalau menggunakan metode ini melihat slack-nya itu adalah dengan melihat jalur kritisnya bisa menggunakan dari slack. Slack-nya adalah 0. Ya. Atau jika EF sama dengan LF, LF sama dengan LF pada jalur di sini dan pada jalur LF sama dengan LF. Ya, sama saja. Ya. Ini angkanya dari mana? Ini angkanya dari karena kalau perhitungan T ini kita akan menemukan varians. Variansnya otomatis bisa kita hitung. Ya, bisa kita hitung karena ini angkanya sudah ada, berarti ini angkanya sudah given ya. Tapi ini rumusnya dari tadi B min A dibagi dengan 6 pangkat 2 ya. Hasilnya adalah ini. Tapi kita sudah menemukan ini terlebih dahulu ya. Nah, lalu analisanya adalah waktu penyelesaiannya adalah 7 9 hari ya. Kalau kita menemukan yang varian tersebut analisanya agak berbeda sedikit ya. Jalur kritisnya adalah 1 3 dan 3 4 atau kegiatan B dan E ya ini. Kemudian V-nya adalah selisih proyek yaitu jumlah selisih aktivitas sepanjang jalur kritis yaitu selisih proyeknya itu adalah 7/6 ya. Selisih proyeknya adalah 7/6 artinya jalur kritis itu ada ini 36 ditambah dengan 46 sama dengan 7/6 ya. Nah, demikian setelah selesai itu untuk perhitungan jalur PET dan CPM. Nah, sekarang kita ingin menghitung probabilitas penyelesaian proyek. Jika kita membuat asumsi distribusi tanggal penyelesaian proyek mengikuti kurva normal, saudara masih ingat ya distribusi normal di dalam mata kuliah statistik, tidak akan dijelaskan lagi di sini ya. Maka kita akan bisa menghitung probabilitas penyelesaiannya sebagai berikut. Apabila manajer mengharapkan waktu penyelesaian proyek sebesar T dan selisihnya adalah P
sebesar 100. Ya, tidak boleh kurang dari isinya harus gini ya. Berapa probabilitas penyelesaian proyek tersebut? Berapa probabilitas selesai sebelum minggu ke-25 ya. Nah, maka rumusnya adalah karena kita sudah tahu bahwa T-nya itu adalah 20 ya. Waktu penyelesaian proyeknya adalah 20. Kemudian waktu selesainya sebelum minggu ke-25. Berarti ini C-nya adalah 25. Kemudian selisih proyeknya adalah kita sepakati dari hasil perhitungan adalah 100 ya. Maka rumusnya adalah standar deviasi ini dibagi dengan ada sama dengan akar varian. Jadi ini diakarkan saudara. Diakarkan sama dengan 10. Jadi hanya boleh menyimpang 10. Nah, dengan standar deviasi 10 kita bisa menghitung Z-nya, Z normal atau distribusi normal. Ya, distribusi normalnya itu adalah C dikurangi dengan T dibagi dengan standar deviasi. Ketemulah angka Z-nya adalah 0,5 ya. Saudara berarti harus membuka kurva normal ya. Kurva normal untuk Z 0,5. Kita lihat untuk kurva normal untuk Z-nya 0,5 ya, ada di urutan 0,651. Ya, 0,691 ya. Artinya apa? Oh, ada yang tertinggal ya? Belum. Artinya probabilitas penyelesaian proyek di minggu ketiga itu sebesar 70%, hampir 70% bahwa proyek tersebut akan selesai di minggu ke-25. Ya. Nah, ini apa ya? Nah, ini ada lagi contoh yang lain ya, ada lagi contoh yang lain. Bagaimana jika proyek ingin dipercepat menjadi 1 minggu ya? Proyek ingin dipercepat menjadi 1 minggu misalnya. Nah, ini kita lihat aktivitasnya 2, 7 dan sebagainya itu yang tadi ya, yang tadi sama. Kemudian most likely-nya ini dipercepat menjadi 1 minggu ya. Ini tadi 2 minggu dan menjadi 1 minggu ya. Maka jalur kritisnya yang 1, 3 dan 3, 4 itu tadi 1, 3 dan 3, 4 ya. Maka cari nilai K yang terkecil. Ini cara menghitungnya sama dengan yang tadi ya. Ini M-nya itu ini adalah A ya. Kemudian C-nya itu adalah selisih biaya. Ini K-nya itu adalah apa samakan saja ya biar nggak bingung ya. Ini A-nya. Ini B. Ini berarti C. Sorry. Ini C. Ini B. Sorry. Ini. Iya betul. B. Nah, ya. Dengan cara yang sama maka diperolehlah ini, ya. Kita lihat jalur kritis meliputi aktivitas 1, 3 dan 3, 4. Jadi kita ingin yang dipercepat itu adalah sebaiknya yang jalur yang kritis ya. Apabila yang akan dipercepat jalur kritis, ini yang paling murah itu yang ini ya. Ya, proyek dari 9 minggu menjadi 8 minggu dengan biaya tambahan ini, dengan waktu pengurangannya menjadi 4 ya, maka biayanya adalah 500. Jika menggunakan biaya normal, tadinya adalah selesai dalam 9 minggu. Ini kebetulan tidak ditampilkan ya, lebih lengkap yang contoh pertama. Sebesar 10.000, maka total biaya keseluruhannya yang 10.000 tadi ditambah dengan 500. Jadi total biaya penyelesaian proyeknya adalah 900. Jika datanya tidak lengkap, saudara bisa menggunakan cara yang ini. Ya. Baik, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dipahamkan ya. Kalau tidak jelas, ini merupakan video, jadi saudara bisa ulang-ulang. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup. Ya, apabila
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.